Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imam Maulana Prabandaru sebagai pembawa acara hari ini. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya, yaitu ada opening dari MC, lalu sambutan kepala sekolah, profil singkat narasumber, diskusi materi dengan narasumber, sesi tanya jawab peserta, dan kita tutup acara ini dengan sesi foto bersama. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan peraturan acara hari ini sebagai berikut. Yang pertama, menonaktifkan fungsi atau suara dalam pertemuan kecuali diperbolehkan. Kedua, diminta kepada semua peserta harap tertib dan tenang selama jalannya webinar. Yang ketiga, semua peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama acara dilaksanakan. Keempat, untuk pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom chat atau di sesi Q&A. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Kepala Sekolah Anak Panah, Bapak Bambang Prakoso, untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Imam atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi Anak Panah dimanapun kalian berada. Yang saya hormati, yang saya sayangi, ya, semoga pada kesempatan siang hari ini kalian semuanya diberikan lindungan oleh Tuhan, kesehatan, rezeki, dan berkah melimpah. Ya. Untuk kalian ketahui bersama, ya saat ini siswa-siswi Anak Panah itu tersebar di seluruh Indonesia dan ada di beberapa negara juga. Ya, berjumlah saat ini siswa Anak Panah berjumlah sekitar 750-an siswa yang tersebar di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Juga selanjutnya saya ingin menyapa juga untuk narasumber para alumni Anak Panah yang sudah berrela hati memberikan waktu di tengah kesibukan aktivitas kegiatan kalian. Ya, Pak Bambang mewakili sekolah, manajemen sekolah Anak Panah dan mewakili sekolah Anak Panah mengucapkan terima kasih atas kerelaan waktu kalian untuk berbagi, untuk sharing, untuk bisa mengedukasi adik-adik kelas kalian saat ini. Harapannya ya kalian bisa menjadi contoh yang baik ya. Ini ditampilin apa nih? Oh, jangan dulu tampilin. Oke. Saya ingin menyapa dulu ya, satu persatu narasumbernya ini udah lama nih nggak ketemu nih. Dari William Asidu dulu. William mana William? William. Ya. Pak. William ini SMP dan SMA-nya di Anak Panah, jadi saya kenal baik. Sama mamanya juga, ya sekolah bola. Masih di Spanyol ya? Saat ini masih di Spanyol. Lagi di Indonesia aku, tapi kemarin tahun lalu di Spanyol. Oke, siap. Nanti kamu bisa sharing-sharing sama adik-adik kelasmu, bisa berbagi pengalaman-pengalaman selama menempuh pembelajaran sekolah sepak bola di sana. Terus selanjutnya Pak Bambang ingin menyapa Perliani Harun. Mana Perliani Harun ya? Perliani. Halo Perliani. Halo, ya. Mukanya nggak kelihatan ini mana? Oh, kesini nggak kelihatan. Oh ya, ini. Ya. Oke. Perliani ini adalah lulusan alumni Anak Panah tahun 2020, benar ya, Perliani ya? Ya, 2020. 2020 dia mengambil program akselerasi ya, SMA 2 tahun ya. Ya, saat itu masih bisa. Jadi setelah kamu lulus tahun 2020 itu di moratorium karena keluar peraturan presiden itu jadi sekolah non formal tidak dalam satu direktorat sendiri tapi di bawah direktorat sekolah formal. Jadi aturan regulasinya harus mengikuti sekolah, jadi tidak ada akselerasi. Jadi kamu beruntung. Jadi kalau Perliani saya sempat ngobrol-ngobrol kemarin waktu di Eropa ya, di Prancis ya tahun 2022 ya. Cuma di beda kota ya, saya di Strasbourg. Saya di Strasbourg, Perliani di Lyon, jadi nggak sempat ngobrol langsung tapi ngobrolnya lewat telepon ya. Nanti bisa sharing-sharing ya. Perliani mungkin ditampilin ya. Jadi Perliani ini salah satu-satunya yang saya itu dikirim surat dari kedutaan besar di Prancis. Coba mungkin ditampilin sedikit. Ya. Tampilin suratnya.
Ditampilin suratnya. Ya, jadi saya dapat surat dari Kedutaan Besar di Perancis ditujukan kepada saya, kepala sekolah anak panah Pak Bambang, yang menyatakan bahwasanya Perliani Harum mendapat beasiswa full pendidikan selama 4 tahun di Perancis. Ya, nanti Perliani bisa cerita-cerita. Jadi di tahun 2020 itu ada siswa anak panah, 2 anak yang terima beasiswa full. Satu Perliani, satunya lagi Muhammad Ikram Mahendra, tapi Muhammad Ikram di Hongaria. Dia ngambil jurusan Horticultural Engineering. Saya masih sempat kontak-kontak, dan pada waktu akreditasi dia sempat menjadi sharing juga di mengisi waktu untuk akreditasi anak panah. Oke, yang terakhir nanti bisa sharing-sharing ya, Perliani ya. Terima kasih atas waktunya ya, Perliani ya. Ya, Nah, masih kuliah, masih kerja di sana ya. Oke. Yang selanjutnya itu adalah Amanda, ini yang saya baru kontak lagi. Dia lulusan tahun 2019. Gimana kabarnya? Nanti tentunya Pak Bambang pengen ngobrol-ngobrol lah. Pengen dengar juga nanti sharing kamu selama kuliah di angkatannya yang paling banyak kuliah di luar negeri itu angkatannya Amanda. Itu banyak banget. Ya, Raina itu ada di Hongaria juga. Raina itu di Hongaria. Saya sempat ngobrol-ngobrol juga. Terus sisanya ada di Eleon, angkatanmu juga ada yang beasiswa juga di Jepang, itu Eleon angkatanmu. Dia full ngambil teknik mesin. Terus sisanya banyak lah. Oke, gitu aja mungkin yang bisa Pak Bambang sampaikan untuk bukaan ini. Nanti saya minta waktunya untuk Amanda, untuk William Ashidik bisa berbagi, Periani untuk bisa berbagi kepada adik kelas kalian. Semoga apa yang kalian bagikan ini bisa menjadi berkat buat mereka nanti di masa depan, bisa ngambil kuliah gimana caranya, kehidupan di sana gimana caranya, dan segala macam sharing-sharing. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderatornya Imam bersama Zi untuk menlanjutkan acara selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Bambang kasih. atas sambutannya. Ya, sama-sama, terima kasih. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi profil narasumber dan materi. Baiklah teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, kita kedatangan teman-teman kita yang lulusan alumni dan berkuliah di luar negeri. Kakak kelas, bukan teman-teman, kakak kelas. Iya, kakak kelas. Tepatnya kakak yang kelas sekarang alumni berkuliah di luar negeri. Oke, baiklah, narasumber yang pertama yang akan kita hadirkan adalah Kakak Perliani Fatima dari Universitas Lumiere Lyon. Halo Kak Perliani, gimana kabarnya hari ini? halo. Ya, apa kabar? Baik kan kabarnya hari ini? Ya, baik. Baik ya Kak. Oke Kak, kali ini Kakak akan memberikan biodata diri dan materi kepada teman-teman kita ya. Yang mengikuti di acara webinar ini. Baiklah Kakak, kami persilahkan Kak untuk memberikan biodata dirinya. Oke. Share dulu ya. Ini aku katanya nggak bisa share screen.
Oke, ini aku mulai ya. Jadi, halo semuanya, nama aku Perliani Fatimah Hanum, dan biasanya aku dipanggil Perli. Dan saat ini aku lagi kuliah di Prancis. Next. Jadi aku alumni Anak Panah tahun 2020, dan saat ini aku lagi kuliah di Lyon, lebih tepatnya di Université Lumière Lyon. Jadi di Prancis itu ada S1-nya itu 3 tahun, dan di tahun ketiga aku pindah sekolah ke Valenciennes, yaitu kota di sejam dari Lyon, di sekolah Telekom Saint Etienne. Aku jurusan ilmu komunikasi, dan di tahun ketiga ini aku di program apprenticeship, jadi itu kuliahnya sambil kerja gitu. Terus ritmenya kayak 2 minggu. Pas aku di Lyon, aku penerima beasiswa S1 pemerintah Prancis, dan di tahun ketiga aku bukan lagi penerima beasiswa karena programnya udah beda. Ya, lanjut. Ya, mungkin kalian penasaran kali ya, kenapa kuliahnya di Prancis. Nah, jadi kuliah di Prancis itu kualitas pendidikannya bagus. Mungkin kalian juga belum begitu kenal sekolah apa aja yang ada di Prancis. Tapi sebenarnya itu mereka kualitasnya bagus-bagus. Cuman karena risetnya itu bukan dipublikasiin dari universitasnya sendiri, jadi mereka kurang dikenal sama ranking universitas dunia. Terus untuk biaya pendidikannya itu cenderung lebih murah dibanding negara luar negeri lainnya. Terus juga buat mahasiswa itu banyak potongan biaya, kayak misalnya kalau misalnya kalian mau belanja gitu biasanya suka ada diskon mahasiswa. Terus juga kayak misalnya tempat tinggal gitu-gitu itu biasanya mereka ada bantuannya. Jadi untuk biaya sewa misalnya, biaya sewa kalian bisa dipotong sampai setengahnya. Terus untuk lokasi, berhubung kuliahnya di Prancis, jadi kalian juga bisa jalan-jalan ke negara-negara Eropa lainnya yang masih dicakupi oleh Uni Eropa. Terus juga untuk ikatan mahasiswa dan alumni di Prancis, sama kayak di negara-negara lainnya, itu ada perhimpunan pelajar juga per negara dan juga per kota. Dan juga buat alumninya juga ada semacam ikatan alumni yang namanya France Alumni. Terus juga biasanya kalau misalnya kalian alumni dari Universitas Prancis, itu biasanya akan dipermudah buat diterima di perusahaan-perusahaan Prancis, walaupun perusahaannya misalnya di Indonesia. Jadi kayak misalnya kalau kalian udah lulus dari Universitas Prancis, terus balik ke Indonesia dan mau apply ke perusahaan Prancis di Indonesia, itu biasanya mereka bakal lebih pilih kalian. Next. Nah, untuk di kampusku sendiri itu universitas saya itu khusus buat jurusan ilmu sosial dan humaniora. Dan mereka juga nawarin banyak jurusan di bidang itu, kayak misalnya antropologi, ekonomi, ilmu politik, komunikasi, psikologi, dan sosiologi. Dan biasanya sih banyak yang milihnya psikologi, ekonomi, atau enggak komunikasi juga banyak yang minat. Nah, mereka di sana ada belasan ribuan mahasiswa, yang 18%-nya itu mahasiswa internasional. Nah, biasanya kalau di kelas itu aku bareng sama mahasiswa-mahasiswa internasional lainnya. Jadi kayak nggak mungkin kalian mahasiswa internasional sendiri di satu kelas. Jadi ya mahasiswa internasional cukup banyak lah ya. Terus juga mereka nawarin berbagai aktivitas olahraga, budaya, dan organisasi. Kayak misalnya olahraga itu mereka pilihannya luas banget. Mulai dari bela diri, basket, sepak bola, gym, dan juga berbagai jenis tari. Terus juga untuk budaya, mereka juga ngadain workshop teater, choir, terus orkestra juga. Terus mereka juga ada banyak organisasi di berbagai bidang, kayak misalnya lingkungan, politik, atau budaya. Terus di kampus aku juga sempat ikut kegiatan yoga, terus tari kontemporer. Terus untuk tari kontemporer aku juga sempat tampil di acara tari di kampus. Terus juga untuk asosiasi, aku juga sempat ikut asosiasi di mana kita kayak bikin artikel-artikel di website
artikel-artikel di website gitu yang topiknya tentang budaya, seni budaya yang ada di Lyon. Ya, selanjutnya. Nah, jadi sistem pendidikan di Prancis itu beda ya sama di Indonesia. Untuk pendaftarannya itu biasanya kita lewat Kampus France. Biasanya Kampus France itu kayak ada platformnya sendiri untuk daftar di, terutama di institusi publik buat S1 sama S2-nya. Nah, biasanya Kampus France juga udah cukup sih kalau misalnya mau daftar ke Prancis, tapi kalau misalnya kalian mau agen biar nggak ribet juga boleh. Tapi biasanya kalau misalnya mau ikut agen, buat daftar visanya gitu-gitu tetap harus lewat Kampus France. Terus juga untuk masa orientasi di Universitas di Prancis, itu mereka lebih relatif nggak heboh ya dibanding di Indonesia. Jadi masa orientasinya itu cuma kayak presentasi sistem kuliahnya kayak gimana, terus ntar ujiannya bakal kayak gimana, terus biasanya ada stand-stand organisasi-organisasi buat ngepromosiin organisasinya ke mahasiswa-mahasiswa baru, terus biasanya juga ada tur keliling kampus. Terus untuk sistem penilaian itu bukan per 4, tapi per 20. Terus juga untuk batas minimum buat lulusnya itu rata-rata harus nilainya 10 di semua kelompok mata pelajaran. Terus juga untuk transfer kredit itu maksudnya setahu aku kan kalau misalnya di Indonesia itu nggak bisa pindah kampus kan di tengah-tengah jenjang S1. Nah, kalau di Prancis itu masih memungkinkan, kayak misalnya di tahun pertama biasanya itu kayak ada masa reorientasi buat yang mau. Jadi kalau misalnya kalian kayak bingung atau misalnya agak nyesel nih pilih di satu jurusan, itu kalian juga bisa konsultasi ke kampus, ke pihak kampusnya, terus biasanya tahun depannya kalian bisa tetap lanjut ke tahun kedua tapi ke jurusan yang lain. Terus juga untuk ke tahun ketiga juga bisa, kayak misalnya aku juga pindah sekolah, tapi tetap bisa lanjut ke tahun ketiga. Gitu. Nah, untuk karya dan proyeknya ini di jurusan komunikasi ini aku ngerjain banyak proyek. Kayak misalnya fotografi, terus dari nulis artikel, sampai bikin majalah dari covernya sampai artikel-artikelnya dan juga layout majalahnya. So, aku juga bikin poster terus juga iklan. Terus juga aku kebetulan ada proyek bikin podcast. Podcastnya juga kayak kita bikin dari awal banget, kayak misalnya bikin logo, bikin media sosialnya juga. Terus pas itu aku juga sempat ikut hackathon yang gabungin mahasiswa komunikasi sama mahasiswa data engineering buat bikin suatu proyek gitu yang diadain sama pihak pemerintah daerah di Saint-Étienne. Ya, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Ferliani yang sudah membawakan Ya. materinya hari ini. Kayaknya pakai bahasa Prancis atau bahasa Inggris itu. Thank you. Itu bahasa Prancis ya berarti Bahasa ya? Prancis. Bahasa Prancis. Iya. Bukan bahasa Indonesia kan? Bukan. Oke, Mereka nggak ngerti. next. Baiklah. Bahasa Prancis ya. Baiklah, narasumber selanjutnya yang akan kita hadirkan adalah Kakak Amanda Ceris dari Universitas Auckland, New Zealand. Halo Kakak Amanda, bagaimana kabar hari ini? Baik banget. Gimana kabar kamu hari ini? Sama, baik juga. Oh, that's great. Lagi cerah hari di sana ya berarti? Sekarang di sini udah 8:30 malam karena ada perbedaan waktu antara Indonesia sama New Zealand, yaitu 6 jam lebih cepat di sini daripada di Indonesia. Baik, berarti sudah malam di sana ya? Iya, ya udah 8:30 malam. Oke, siap. Baiklah Kakak Amanda bisa memberikan biodata dirinya dan materinya kepada teman-teman kita saat ini. Kami persilahkan. Thank you. Hai semuanya, teman-teman yang ada di Anak Panah. Perkenalkan, nama aku Amanda. Sebelum itu aku share screen dulu deh. Sebentar ya. Oke, teman-teman bisa lihat share screen aku?
Bisa semua? Oke. Ya, bisa. Oke. Jadi sekarang ini aku sedang kuliah di University of Auckland, New Zealand. Kalau teman-teman ada yang wondering New Zealand di mana, New Zealand tuh agak sedikit lebih bawah dari Australia. Jadi kita flight dari Sydney sampai ke New Zealand itu sekitar 3 jam. Jadi agak jauh di bawah sedikit. Oke. Aku sendiri lulus dari anak panah tahun 2019, lalu aku melanjutkan pendidikanku ke New Zealand, tapi sebelum kuliah ada satu stage yaitu aku harus foundation atau college selama 1 tahun di Taylor's College namanya di Auckland juga. Lalu habis lulus dari Taylor's College, aku langsung ke University of Auckland, enrolling tahun 2020 and I'm currently studying Bachelor of Arts, terus ambil jurusannya di Communication and Employment Relations. Jadi hampir sama kayak Perliani tadi. Tapi kemarin aku sempat balik ke Indonesia selama 2 tahun karena pandemi, terus belajar online, jadi aku nggak terlalu nyaman belajar online, jadi aku pulang, lalu sekarang aku udah balik lagi ke Auckland dan melanjutin studi aku. Terus di University of Auckland sendiri banyak banget mahasiswa internasionalnya, jadi dari berbagai macam belahan dunia ada. Jadi benar kata Perliani juga, kalian tuh nggak akan jadi satu-satunya murid internasional yang ada di satu universitas tersebut. Terus kayaknya pembelajaran di universitas di luar negeri mungkin agak sedikit berbeda dari universitas di Indonesia. Kalau di Auckland sendiri, di University of Auckland sendiri kita terbagi jadi 2, ada lecture, lalu ada tutorial. Kalau lecture tuh biasanya yang kelas gede banget, itu mungkin bisa sekitar 100-an orang. Terus dibagi lagi jadi tutorial, yaitu ada group discussion kecil-kecil untuk kita bahas materi lecture tadi sama teman-teman kita. Itu kalau menurutku itu membantu banget sih untuk kita lebih ngerti apa pelajaran yang udah disampaikan sama dosen kita, terus bisa punya koneksi juga, bisa punya teman. So mungkin buat teman-teman it is one of the ways buat cari teman nanti di kampus. Nah, mungkin kalau tadi Perliani lebih banyak ngomongin tentang universitasnya dan kuliahnya sendiri, mungkin aku akan lebih ceritain pengalaman aku tentang kehidupan seorang pelajar di luar negeri kali ya. By the way teman-teman, aku nggak bisa lihat kalian karena aku lagi share screen, jadi sorry banget kalau mungkin pandangan aku kemana-mana, tapi ya aku percaya kalian mendengarkan. If you guys have any question yang mau ditanyain, langsung mungkin chat di kolom chat, ketik di kolom chat atau nanti pas sesi Q&A kali ya. Oke, jadi tinggal di New Zealand sendiri itu kita sebagai pelajar internasional kita boleh kerja selama 20 jam per minggu. Jadi sekarang aku tuh kerja di Dyson. Kalau teman-teman tahu Dyson produk rambut, produk home care, terus air purifier, ya aku kerja di Dyson sebagai, karena aku kerjanya under beauty, jadi aku sebagai beauty advisor-nya di sana. Jadi aku jagain, basically I'm a sales for Dyson, dan aku bisa kerja up to 20 hours per week. Dan untuk gajinya sendiri, aku ada di minimum range, yaitu $25 per jam. Jadi kalau aku kerja selama 20 jam per minggu, ya kurang lebih aku bisa dapetin sekitar $500, lalu dipotong tax jadi sekitar $400-an. Lalu ya dikali sebulan, ya segitulah kira-kira aku bisa dapat. Terus tinggal di New Zealand juga membuat kita banyak terekspos terhadap outdoor activities. Jadi di sini beda banget sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kita kalau weekend mungkin banyak ke mall, banyak ke kafe nongkrong. Kalau di New Zealand kita tuh banyaknya outdoor activities. Jadi contohnya ada aku di sana, kalau teman-teman bisa lihat aku lagi manjat, lagi mendaki gunung ya, lagi mini hiking gitu ke salah satu gunung yang ada di Tauranga namanya, itu daerah di pinggiran Auckland ya. Jadi banyaknya kayak gitu. Terus aku juga kalau sama teman-temanku kita banyakan mungkin ke pantai, ke taman. We spend over our weekend time di situ. Ini aku ada sama teman-teman aku lagi jalan-jalan ke pantai waktu tahun baruan. Lalu tinggal di New Zealand juga banyak banget makanan enak. Basically mungkin kalau di luar negeri banyak makanan yang enak ya. Di New Zealand ini karena banyak orang Korea, banyak orang China, banyak orang Jepang. Jadi mereka banyak buka restoran dan rasanya autentik banget. Itu mungkin salah satu benefit
tinggal di New Zealand ya, tinggal atau mungkin tinggal di luar negeri yang banyak orang dari mancanegara, jadi makanan-makanannya itu bisa berasa autentik gitu. Terus ini daily life aku, jadi basically kalau di New Zealand, kalau kalian tinggal di luar negeri, it is not all rainbows, jadi nggak selalu enak-enak. Aku di sini harus jalan kaki kemana-mana, dan di sini tuh cuacanya nggak terlalu bersahabat, jadi kita bisa punya 4 musim dalam satu hari. Terus agak kadang bisa hujan, kadang bisa angin, kadang bisa cerah, ya gitu, agak rame ini ya, dan kita harus jalan kemana-mana. Jadi aku ke universitas pun aku harus jalan sekitar 15 menit jalan. Terus misalnya aku mau belanja groceries, ya aku harus belanja sendiri. Ini salah satu contoh belanja bulanan aku sama temanku. Lalu kalau misalnya yang agak jauh, kita nggak naik mobil di sini, nggak naik Uber atau taksi karena cost-nya sangat mahal, jadi kita biasakan diri pakai public transportation. Ini aku lagi naik bus, itu murah banget, sekitar $1 sekali naik gitu, jadi sekitar 10.000. Terus belajar untuk jadi chef di sini, jadi aku belajar masak sendiri. Terus harus membersihkan rumah sendiri. Basically, kalau misalnya teman-teman mau keluar negeri, mungkin yang perlu disiapin bukan cuma tentang pelajarannya, tentang ilmunya, tapi teman-teman juga perlu siapin mental buat jadi mandiri. Terus perlu siapin mental untuk ngelakuin semuanya sendiri gitu. Karena kalau mungkin di Indonesia kita nyaman, ada yang bantuin, ada yang bisa kita andelin. Kalau menurutku tinggal di luar negeri tuh we are on our own to feed. Jadi kayak ya gitulah. Nanti mungkin Perliani atau mungkin William bisa share juga pengalamannya, tapi ini pengalaman aku. Terus mungkin keuntungan dari tinggal di luar negeri, kayak yang aku udah sebutin, teman-teman bisa belajar jadi mandiri, teman-teman bisa bikin pilihan sendiri because you're on your own. Terus bisa connected sama orang-orang internasional, kayak teman-temanku ada dari Thailand, ada dari Vietnam, ada dari Australia, banyak macam-macamnya, ada dari China. Jadi aku ketemu banyak orang dari berbagai macam belahan dunia. Mungkin kekurangannya kita jadi jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang kita sayang, terus kita jadi semuanya sendiri, terus kita ninggalin comfort zone kita karena kita di sini berlatihan untuk jadi mandiri. Mungkin itu yang teman-teman perlu consider sebelum memutuskan untuk mau kuliah ke luar negeri. Are you ready for the living experience? Apakah siap untuk semuanya sendiri, walaupun nanti ada teman, kayak sekarang aku tinggal sama flatmate-ku, walaupun ada teman tapi tetap aja kita lakuin hal kita masing-masing, terus tapi untungnya ada yang diajak ngobrol sih, jadi enak. So ya mungkin itu teman-teman harus consider. Terus aku juga suka berbagi pengalamanku tinggal di luar negeri di social media aku, jadi kalau teman-teman mau tahu kehidupan di New Zealand kayak apa, mungkin ada yang mau berangkat kuliah ke sini, bisa follow Instagram aku atau lihat aja di story aku, itu Instagramnya. Lalu di TikTok aku juga suka sharing. Terus kalau misalnya ada pertanyaan tentang specifically New Zealand, mungkin boleh tanyain ke aku lewat DM Instagram atau lewat email. So basically that's it. Thank you semuanya. Hopefully kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung ditanyain. Baik, terima kasih Kak Amanda. Nah, ini Kak Amanda ya. Terus selanjutnya narasumber yang akan kita hadirkan adalah Kak William Asido dari Universitas Valencia Soccer Academy Spain. Nah, baiklah Kak William, gimana kabarnya hari ini? Mic-nya masih di... Ya Kak, baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya Kak ya. Waduh, di Spanyol. Ya. Baiklah, Kak, nanti akan membagikan biodata diri dan materi kepada teman-teman kita ya yang di sini. Ya. Kakak William dipersilakan untuk memberikan materinya. Oke, aku share dulu ya. Oke, sebenarnya kelihatan belum semua ya?
Sudah Kak, sudah kelihatan. Mulai ya. Halo, selamat siang semuanya anak panah, Pak Bambang, dan Brunei semuanya. Perkenalkan, saya William Masidoman Situmeang. Saya umur saya 19 tahun, saya kelahiran 2003, dan saya mau sharing pengalaman saya. Kebetulan ini bukan universitas, itu kemarin saya join akademi sepak bola karena emang saya menjadi pemain bola. Dan saya mau sharing pengalaman saya mau sharing pengalaman saya selama di luar, apa aja yang saya dapat, pembelajaran yang saya dapat selama saya di akademi sepak bola di Spanyol. Oh ya, dan sebelumnya status saya ini sekarang saya belum berkuliah karena saya masih gap year. Harusnya tahun ini kuliah angkatan saya, tapi saya lagi gap year, tapi karena saya lagi masih meniti karir, saya lagi mencari klub-klub yang berkontrak ya emang udah ngasih duit gitu saya. Oke. Dan ini saya cuma buat kenalan aja. Saya ini alumni anak panah tahun 2022. Saya baru lulus tahun lalu, dan ini adalah nama-nama akademi sepak bola yang terakhir saya jalani selama di luar negeri, yaitu yang utama ada Valencia Soccer Academy. Ini letaknya di kota Valencia di Spanyol. Itu adalah kota dekat pesisir di bagian Spanyol, jadi benar-benar berangin gitu kotanya. Dan itu tahun 2020 saya di situ. Tapi saya nggak lama di situ karena tepat pas Maret itu COVID langsung hit, itu banyak banget, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain di sana karena langsung shutdown semua, lockdown. Dan akhirnya saya sama teman saya pulang ke Indonesia. Sampai cukup lama juga waktu di Indonesia, sekitar 6 bulanan, sampai akhirnya tahun 2021 saya join FC Malaga City Academy, dan itu juga dari koneksi dan jaringan relasi saya sama pelatih saya ada yang tahu tentang FC Malaga City Academy ini, dan ini berada terletak di kota Malaga di Spanyol. Itu tahun 2021, saya bulan Agustus sana, dan saya balik ke sini lagi itu tahun lalu bulan Juli. Iya, ini aku mau sharing sedikit aja perjalanan karir sepak bola aku. Jadi aku mulai benar-benar main bola itu waktu itu, ini sekolah sepak bola pertama saya, Philadelphia Football Academy. Itu pas saya 13 tahun, dari 2016 sampai 2017. Raja Muda Football Academy. Di sini itu saya masih muda, ikut liga-liga di sekitar sini aja gitu sih. Dan sampai akhirnya 2018 sampai 2019 saya ikut namanya UKM Indonesia Academy. UKM Indonesia Academy kebetulan direkturnya itu orang Spanyol. Di situ saya kenal apa sih metode sepak bola Spanyol, dan itu yang bikin saya suka dan terinspirasi untuk berpengalaman bermain bola di Spanyol, dan itu masih mimpi saya sampai sekarang sih. Dan akhirnya pada tahun 2020 saya di Valencia Soccer Academy, terus saya pulang karena COVID. Di Valencia Soccer Academy itu jadi saya juga dimasukin ke klub-klub lokal itu. Jadi syarat dari situ biar ikut liga di situ, dan semua kemarin berjalan sih sampai akhirnya COVID. Ini nama tim yang saya ikuti namanya CSF. BLB ini itu kayak kategori usia lah gitu, karena itu umur gue ini itu maksudnya artinya umur 16 sampai 18 tahun, anak-anak yang gitu udah dibagi kategorinya gitu. Dan saya akhirnya pulang karena COVID, dan saat di Indonesia akhirnya saya ketemu namanya sekolah sepak bola ini di Serpong juga, dekat sama tempat anak panah. Nah, itu pertama kali latihan di Arena, kalau ada yang tahu, kalau yang pernah main di situ. Itu lapangan di Gading Serpong. Ini namanya High Reaching Club Football Academy, disingkat HRC Football Academy. Saya masuk ke sini awal Agustus 2020 sampai Agustus 2020 sampai pertengahan 2021. Dan dari sini juga saya mendapat relasi dan koneksi dari pelatih saya yang akhirnya menghubungkan ke FC Malaga City Academy. Dan ini ada FC Malaga City Academy, akademi terakhir yang saya jalani selama saya di Eropa. Oke.
Dan ini singkat cerita aja sih perjalanan saya, apa yang benar-benar saya pengen, apa yang benar-benar buat saya melakukan ini semua. Yang pertama itu karena passion saya sama sepak bola itu emang udah besar sekali. Saya udah cinta banget sama sepak bola, yang udah suka banget dari kecil. Dan kalau mau jujur, saya ini nggak terakhir kayak misalnya talenta kayak yang besar banget, misalnya Lionel Messi lah, siapalah. Bahkan teman-teman saya ada yang gitu, tapi saya nggak dapet kayak gitu kalau mau jujur. Jadi semua yang saya peroleh sampai saat ini, skill-skill saya lah, kekuatan saya, mentalitas saya, itu hasil karena kerja keras saya sendiri. Dan ya gitu sih. Tapi sering berjalannya waktu, saya merasa selama saya latihan terus kerja keras terus, waktu itu kan masih sekolah formal juga ya. Sekolah formal saya dulu sebelum ke anak panas saya ada di sampai Atalia di Villa Matimas. Itu saya merasa kurikulum belajar Indonesia itu masih belum sesuai buat kayak student atlet kayak saya ini, karena masih terlalu lelah dan nggak seimbang untuk ngatur jadwal latihan dan pembelajaran. Jadi waktu itu keputusan saya akhirnya pas saya dulu kelas 8 2 SMP, saya memutuskan, ini keputusan menurut saya emang keputusan besar banget sih waktu itu. Saya cabut dari sekolah formal. Nah, emang saya serius banget sama main bola, benar-benar suka banget, pengen serius, pengen jadi main bola. Saya cabut dari sekolah formal, terus saya join ke anak panas cyber school. Kebetulan itu juga mama yang nemuin sih waktu itu, dan ketemu Pak Bambang juga, dan akhirnya sampai sekarang, sampai saya lulus kemarin, saya didampingi sama anak panah. Jadi saya bisa menyimbangi jadwal latihan dan pembelajaran saya dengan baik sampai selama ini saya lulus kemarin. Terus persiapan saya sebelum ke Spanyol, persiapan saya itu banyak sih. Misalnya kayak saya les bahasa, terus searching Google aja lah, kayak apa sih pergaulan di sana yang mesti bisa kita adaptasi, mana yang mesti kita adaptasi. Terus dari segi latihan itu parah sih, itu saya sampai nyewa ini sih, pelatih fisik sendiri, pelatih nutrisi sendiri, karena menurut saya itu penting banget. Saya pengen keluar benar-benar cari pengalaman, pengen jadi yang terbaik juga gitu kan. Terus pengalaman dan pelajaran yang saya dapat sama di Spanyol itu banyak banget. Dari segi metode pembelajaran di Spanyol itu benar-benar pelatih sana itu bedanya menurut saya, mereka benar-benar bisa melihat kesalahan kecil yang sangat detail, yang bahkan saya nggak sadari dan pelatih sini nggak sadari, dan saya disadarkan banget itu di sana. Terus pembelajaran juga, belajar bahasa juga makin banyak. Kebetulan bahasa Spanyol itu sebenarnya nggak susah banget sih, tapi keren gitu kelihatannya kalau bisa bahasa Spanyol, karena bahasa Spanyol ini banyak dipakai di Eropa, khususnya di Amerika Latin. Hampir semua negara itu ngomong bahasa Spanyol. Ya itu. Terus kenapa harus di Spanyol? Menurut saya banyak sih teman-teman saya, kenapa harus di Spanyol sih? Kenapa nggak di Prancis? Karena Prancis sebenarnya juga bagus, dan itu Prancis, Jerman, Itali kan banyak ya. Kenapa harus Spanyol? Pertama-tama karena memang kebetulan favorit saya Real Madrid itu ada di Spanyol, dan saya emang udah suka gimana cara bermain Spanyol gitu, metode bermain sepak bola, filosofi sepak bolanya saya emang suka. Dan juga saya banyak dengar advice dari pelatih saya buat anak muda kayak saya yang pengen mencari pengalaman, mulai dari segi fisik, mentalitas. Spanyol itu termasuk terbaik. Kenapa? Karena Spanyol ini benar-benar memakai pemain, benar-benar memproduksi dan memproduksi pemain-pemain muda paling baik. Dan itu kenapa saya percaya di Spanyol dan saya pilih di Spanyol. Dan ini foto-foto aja sih kemarin selama saya di luar.
Ini yang di sini banyak orang-orang India tuh banget, nggak tahu kenapa ya. Tapi orang-orang India tuh mereka kan emang lucu-lucu sih. Orang-orang India tuh pinter-pinter, lucu-lucu, dan mereka level sepak bola juga bagus sih. Saya banyak ketemu orang India, macam-macam, orang Afrika lah, terus orang USA, bahkan orang Spanyol sendiri juga ada, dari Prancis juga ada. Ini dan ini adalah foto-foto saat saya beberapa kali lawan klub-klub La Liga yang kategori umur 19 tahun. Ini pas di sini saya melawan Granada FC, kalau ada yang pernah dengar. Kalau ini foto habis latihan, ini foto habis lawan Malaga CF, itu berada di kota Malaga sendiri. Dan ini kita habis lawan Leganes, klub Leganes juga ada. Dan itu aja sih dari saya. Ya, itu sekian dari saya. Terima kasih bagi yang mau nanya-nanya, tinggal taruh di kolom. Thank you. Baik, terima kasih Kak William atas penyampaiannya hari ini. Ya. Nah, baiklah, acara berikutnya yaitu diskusi materi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh kakak kita, yaitu Kakak Z. Yeay. Halo Kakak Z, gimana Hai. kabarnya? Baik, gimana kabarnya Imam? Baik juga dong. Oke. Baiklah, Kakak Z, karena kita sudah memasuki materi dan sesi tanya jawab, bisa dipandu ya Kakak Z. Oke. Oke, silakan Kakak Z. Oke, iya, halo semuanya. Selamat siang. Kalau dari Indonesia, selamat siang. Semoga kalian baik-baik aja, yang nonton juga baik-baik aja, dan kakak alumni yang udah di sini, makasih banget, dan semoga kalian baik-baik aja. Oke, nggak usah lama-lama ya, kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab dari aku. Oke, sebelumnya nih, gimana pengalamannya sekolah di luar negeri sejauh ini? Gimana? Boleh mulai dari kakak Perli dulu? Ya, gimana pengalamannya? Seru sih, ya. Ya walaupun kadang kalau misalnya lagi banyak tugas ya stres atau gimana-gimana, cuman ya overall seru. Terus juga dengan kuliah di luar negeri kan juga ketemu sama banyak teman, terus juga temannya juga dari berbagai banyak negara, jadi kayak pengalamannya itu kayak Ya, kenapa? Ya? Tadi agak kepotong, mungkin tadi kakak sebenarnya bilang kayak apa tuh? Maksudnya pengalaman itu apa ya? Rich. Oke. Oke, selanjutnya nih, gimana Kak pengalaman Kakak Amanda sejauh ini di sekolah luar negeri? Gimana tuh? Kalau dari aku, pengalamanku juga seru sih. Banyak kenalan sama orang-orang, baik itu orang-orang Indonesia sendiri maupun orang-orang dari mancanegara. Terus kalau buat aku pengalaman hidup yang paling berharga tuh ya pas kita lagi belajar di luar negeri ini, karena banyak hal-hal yang kita lakuin sendiri, terus banyak kita belajar tuh ngambil keputusan, banyak kita ya pokoknya latihan buat kehidupan nanti gitulah. Terus kalau buat aku tuh pengalaman-pengalaman kayak naik transportasi umum, pengalaman kehujanan, pengalaman kayak gitu-gitu tuh lagi seru-serunya pas di kuliah ini gitu. Wow, keren. Pengalaman buat take care of yourself gitu ya, independent gitu. Bener, be independent itu latihan nomor satunya tuh pas lagi kuliah. Bener banget. Oke, selanjutnya gimana nih pengalamannya Kak William di akademi sepak bola atau misalnya sekolah, gimana tuh? Sangat berharga sih menurut aku, banyak ups and downs-nya. Terus saya sama kayak tadi, mesti mandiri, take care of yourself kan. Terus makin banyak teman-teman aku makin banyak, dan jalin relasi sama pelatih itu berharga sih menurut aku, berharga banget sama dia.
Oke. Jadi itu tadi pengalamannya sekolah di luar negeri sejauh ini nih. Terus kalau misalnya kita lempar balik lagi nih, bagaimana sih pertama kali kakak-kakak alumni ini memutuskan untuk bersekolah di luar negeri? Kayak, oh, I set myself, aku mau sekolah di luar negeri. Sama apa sih yang menjadi motivasi terbesarnya? Apa tuh? Mulai dari kakak Perlin mungkin? Sebenarnya dari pas kecil juga maunya kuliah ke luar negeri sih. Terus juga kalau Prancis, kebetulan pas SMA juga sambil kursus bahasa Prancis. Jadi kayak aku ngerasa kalau misalnya nggak lanjut kuliah ke Prancis, ntar skill bahasa Prancisku juga mengurang. Jadi kayak kenapa enggak buat lanjut ke Prancis, biar sekalian ngepraktekin bahasa Prancis aku. Ya, gitu. Oke. Gimana nih Kak Amanda selanjutnya itu? Aku sendiri dari kecil tuh ini ya doa orang tua gitu. Jadi orang tuaku tuh selalu doain aku tuh kuliah ke luar negeri gitu. Jadi terjadilah sekarang aku ada di New Zealand. Terus karena doa-doa mereka gitu, karena aku denger juga, jadi aku sendiri termotivasi untuk kalau kuliah tuh aku harus keluar negeri gitu. Kalau kuliah aku maunya keluar negeri. Jadi dari aku mungkin SMP ya, pas udah memikirin kuliah apa segala, aku selalu punya pandangan kayak oke, aku mau kuliah ke luar negeri. Nah, milih Auckland sendiri waktu itu karena Auckland gak terlalu rame, gak kayak Sydney dan Melbourne. Jadi aku pilih Auckland karena lebih affordable juga dari dua kota itu. Terus aku pilih Auckland juga karena waktu itu aku dapat beasiswa pas lagi foundation. Jadi yaudah deh, kesini gitu. Oh, keren banget ya, dari kecil udah get your priorities straight banget. Kelas. Oke. Next, untuk Kak William gimana nih? Apa sih motivasinya buat sekolah ke luar negeri itu? Apa? Kalau dari aku emang selalu mikirnya dari orang tua juga, advice dari orang tua. Kalau emang kayak pengen mencari pelajaran, menyerap pengalaman, kalau emang bisa di tempat yang terbaik, di tempat terbaik aja, nggak usah di dalam negeri. Kalau emang itu tempatnya di luar negeri, ya keluar negeri aja gitu. Itu motivasi terbesar aku sih. Oh, ini agak tambahan buat Kak William. Kan ngomongin motivasi. Apa sih motivasi kakak untuk menjadi atlet sepak bola sekarang? Apa tuh? Motivasi aku untuk menjadi pemain sepak bola karena aku emang udah passion aku dari kecil. Aku emang udah cinta sama sepak bola, kayak I live for that gitu loh. Dan aku emang kayak kemana-mana main bola, dari kecil udah main bola, dan aku emang menurut aku tuh emang dari Tuhan sih. Karena aku selalu dimudahkan jalan-jalannya setiap aku mencari sesuatu, dan aku tahu itu yang Tuhan pengen, cita-cita aku jadi main bola. Itu sih kalau dari aku. Keren. Oke, next one. Gimana sih kakak-kakak ini mempersiapkan diri sebelum pergi berangkat ke luar negeri gitu? Apa sih yang dipersiapkan sebelumnya? Boleh dari kakak Perli dulu tadi. Kemute Kak. Ya, kalau aku kan, kalau bahasa Prancis itu biasanya di institusi publik pakai bahasa Prancis. Jadi aku emang udah nyiapin dari kelas 10. Terus juga dokumen-dokumen yang perlu disiapin, ada CV sama motivation letter. Nah, buat motivation letter itu biasanya tergantung sama bahasa yang dipakai sama institusinya. Bisa antara Prancis atau bahasa Inggris. Cuman kalau aku pas itu sih bahasa Prancis jadinya. Terus juga ada juga kayak rapor. Terus jangan lupa juga buat nge-translate dokumen-dokumen yang ada ke bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Gitu. Iya. Wow, sangat sulit banget ya. Wow. Oke, selanjutnya Kak Amanda, apa sih yang disiapin sebelum pergi ke luar negeri waktu itu? Yang disiapin kalau untuk universitasnya sendiri, aku waktu itu nyiapin tes IELTS. Jadi kalau di New Zealand atau di Australia biasa kita pakainya itu IELTS bukan TOEFL. Mungkin TOEFL juga bisa ya, tapi aku kurang tahu. Yang aku persiapin waktu itu IELTS. Minimal score overall bandnya tuh seingat aku 6,5 atau 7 gitu. Terus habis IELTS aku juga siapin nilai rapot betul untuk masuk foundationnya.
Jadi kalau dari di New Zealand sendiri, di Auckland sendiri, setelah aku masuk foundation, yang kita pakai untuk ke kuliah itu nilai di foundation. Jadi bukan nilai rapot. Jadi nilai rapot aku masukinnya itu buat ke foundationnya gitu. Terus habis itu aku nyiapin dokumen-dokumen juga buat visa. Ada kayak SKCK, itu surat catatan kepolisian, terus ada bank statement kayak gitu-gitu, tapi aku dibantu sama agent, study agent aku waktu itu di Indonesia. Sampai sekarang pun aku kalau mau perpanjang visa, aku juga masih ke study agent gitu. Terus sepertinya kalau menurut aku sendiri banyak yang lebih penting untuk disiapin daripada dokumen-dokumennya, itu mental kalian sendiri untuk hidup di luar negeri. Jadi itu sih kayaknya yang lebih penting disiapin. Itu persiapannya udah lama banget dan udah sulit banget ya untuk sampai poin itu ya. Oh, karena udah tahu juga mau keluar negeri, jadi lebih persiapannya lebih ini, persiapan masak, persiapan suka cuci baju sendiri gitu. Oh, jadi ada persiapan untuk studi, ada persiapan untuk hidup. Betul. Keren. Oke, untuk next untuk Kak William, apa aja nih yang dipersiapin untuk akademi sepak bola atau misalnya sekolah sepak bola, apa aja tuh? Kalau aku sendiri sih, yang pasti aku latihan kencang. Aku ada pelatih fisik sendiri, pelatih nutrisi sendiri, dan aku harus jaga makan, dan juga tahu cara ngatur nutrisi sendiri. Itu kalau dari segi fisik. Benar juga yang main kapan udah bilang, itu kalau di luar negeri itu kita harus mandiri banget, beri market sendirilah, nanya juga mesti berani nanya, misal itu juga pakai bahasa asing, apalagi Spanyol itu nggak banyak yang bisa bahasa Inggris karena mereka itu bahasa internasional, bahasa Spanyol kan. Terus les bahasa juga aku pasang target sendiri aja sih, buat minimal kayak ke market aku udah bisa nanya jalan, nanya harga kalau beli sesuatu gitu sih kalau dari aku. Oh, oke. Ini agak kayak what if question gitu, tapi kalau misalnya Kak Perli, Kak Amanda, atau Kak William bisa balik lagi ke awal pas masih persiapin diri ke luar negeri itu, like what would you advise or warn yourself pas pergi keluar gitu? Is there something you would advise yourself pas masih dulu gitu? Ada nggak? Mulai dari Kak Perli dulu. Oh, Perli deh. Oke, ya apa? William dulu boleh. Oh, iya boleh, terserah. Boleh. Yang mana nih? Okay. Aku. Okay. Aku kadang ini aja sih, aku kadang orang suka nggak teliti, jadi kadang ada kayak barang-barang yang kecil hilang, bisa kayak kunci locker, dan itu sebenarnya bahaya banget, apalagi kalau di airport ya. Aku malah dong pernah taruh paspor gitu-gitu, itu di kamar untungnya. Jadi aku ini aja sih, misalnya kita tuh harus teliti sama barang-barang kita sendiri, harus lebih was-was, karena kalau di luar negeri itu kita sendiri, nggak ada lagi orang tua bisa berdampingi kita kan. Dan terus kalau menurut aku kita harus siap sama ups and downs-nya. Kalau kita emang harapin karir kita naik terus itu sebenarnya di realita nggak kayak gitu. Kalau aku tanya kayak kakak kelas aku, temen aku juga, kita ups and downs-nya banyak banget. Jadi kita harus bisa, mental kita harus kuat menyesuaikan sama ups and downs kita sendiri, karena tiap orang itu kan waktunya beda-beda. Dan ya itu aja sih buat aku. Oke. Jadi kalau dari Kak William harus lebih teliti dan harus siap mental juga, balik lagi. Gitu sih. Oke. Keren. Next Kak Verly nih, what would you advise or warn yourself dulu pas masih persiapan diri ke luar negeri, apa tuh? Aku kayak lebih ke persiapan barang ya, maksudnya kayak misalnya baju, itu sebenarnya kalian nggak usah bawa banyak-banyak. Aku soalnya juga banyak kayak bawa semua yang aku kira bisa bawa, terus juga itu ternyata belum tentu bakal aku pakai. Yang bakal bikin ribet juga kalau misalnya mau pindahan gitu. Terus juga yang kedua, ini lebih ke mental juga sih, tapi lebih tepatnya ke kepercayaan diri. Bahkan apalagi kalau di Prancis itu kan pakai bahasa asing kan, maksudnya bukan pakai bahasa Indonesia yang jelas. Jadi kayak perlu siap-siap buat lebih pede buat ngomong ke orang Prancisnya langsung.
kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada sesuatu yang mau diomongin. Nah gitu. Karena itu ya aku butuh proses yang lumayan lama sih buat kayak bisa berani ngomong pakai bahasa Prancis dengan pede. Oh, oke. Oke, selanjutnya Kak Amanda gimana? It's not all sunshines and rainbows. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman mikir kuliah di luar negeri enak, kuliah di luar negeri dreamy, kuliah di luar negeri ya itulah semua pikirannya. Karena kan kalau menurut aku emang enak betul, tapi nggak selamanya enak. Ada benar kata William tadi ada ups and downs-nya. Terus karena kita di sini sendiri mungkin itu yang bikin lebih jadi sensitif ya gitu. Jadi lebih suka stres atau gimana gitu. Jadi kalau aku bisa bilang ke diri aku sendiri waktu itu kayak lo tuh benar-benar harus siap untuk melangkah untuk kuliah di luar negeri gitu. Karena kuliah sendiri tuh itu udah struggle, itu udah suatu kesusahan gitu. Jadi kuliah di luar negeri itu level 2 lah gitu. Karena kalian on your own gitu. Kalau aku sih itu sih. Oh, oke. Jadi kayaknya banyak banget struggle dari ups and downs gitu. Jadi aku mau tanya lagi nih, pas sebelum kakak pergi ke luar negeri itu kayak udah ada expectation in mind gitu nggak? Udah ada ekspektasi. Dan kalau misalnya udah ketemu dengan realitanya, itu gimana tuh? Sangat berbeda atau misalnya, wah emang ekspektasinya kayak gitu. Kalau misalnya bagus, terus gimana? Kalau misalnya jelek, how do you overcome it gitu? Boleh? Dari siapa dulu? Dari Kak William boleh deh. Punya ekspektasi terus ngadepin realita. Boleh. Iya. Jujur pas pertama kali keluar, ekspektasi aku terlalu tinggi. Karena aku kan mungkin belum dewasa. Karena bisa aja sih kita ekspektasinya tinggi dan realitanya emang kayak gitu, tapi nggak semuanya kayak gitu. Kalau menurut aku, kalau mau jalan karir luar negeri, nggak usah di luar negeri, mana aja karir gitu. Itu kayak apa ya, flawless aja gitu, kayak free flow aja. Kita ikutin alurnya. Karena kalau ekspektasi terlalu tinggi, itu kadang suka nyakitin kita sendiri kalau menurut aku. Jadi ya saran aku sih, kita ikutin proses aja. Karena aku percaya setiap orang tuh punya waktu terbaiknya sendiri. Kalau udah berpegang gitu sama Tuhan ya, dan bener gitu aku tuh kemarin tuh kayak aku nyampe situ aku udah level terbaik aku, ternyata nggak gitu. Itu terjadi 3 bulan setelah itu aku baru pelan-pelan naik level aku gitu sih menurut aku. Jadi free flow gitu, ikutin proses gitu, enjoynya proses aja, nggak usah kita selalu lihat goal kita. Menurut aku sih gitu. Oke. Keren. Kak Verly, boleh? Aku jujur nggak begitu punya banyak ekspektasi ya pas berangkat ke sini, karena kan juga pas itu tuh tahun 2020, dimana itu lagi awal-awalnya COVID. Tapi juga fakta kalau aku bisa berangkat ke Prancis itu udah melewati ekspektasi banget sih, karena itu juga sempat kayak visa ke Prancisnya itu ditutup dan baru dibuka lagi bulan Agustus, jadi itu udah agak berat. Ya gitu sih. Wow, justru kebalikannya ya. Justru kebalikan dari ekspektasi. Ternyata bisa. Wow, kok bisa? Iya, itu. Oke, Kak Amanda gimana ekspektasi? Ekspektasiku ke negaranya sendiri aja ya. Kalau aku tuh dulu selalu dibilangin sama orang-orang New Zealand tuh cuma domba, cuma ada rumput. Jadi aku pikir kayak, aku bakal kuliah di tengah rumput nih gitu. Maksudnya dikelilingi rumput-rumput, tapi ternyata Auckland, New Zealand ini gak sedesa itu gitu. Jadi mungkin ekspektasi aku waktu itu agak rendah. Terus pas ternyata nyampe kayak, ternyata lumayan kota juga kok. Kayak, ya kayak Jakarta lah gitu. Tapi gak sepadat itu. Jadi mungkin agak sedikit lebih naik lah ya ekspektasi terhadap negaranya gitu. Oh, berarti sama kayak Verly, kebalikannya dari ekspektasi. Ternyata realitinya beda. Wow. Oke. Itu dari ekspektasi dan realita kakak-kakak nih. Tapi balik lagi ya ke awal banget nih. Gimana sih kakak-kakak ini bisa nemuin atau misalnya dapetin beasiswa untuk bersekolah di luar negeri? Itu journey-nya gimana tuh? Atau misalnya story-nya bisa disingkatin atau gimana? Boleh? Dari siapa?
Kak William deh, oke. Dari aku ya. Kalau aku ini itu nggak ada beasiswa, tapi ini karena berkat dari koneksi-koneksi sih. Jadi ada pelatih aku yang di sini, dia punya link sama kenal sama orang di sana, bisa juga dari teman-teman. Kalau aku sih gitu sih. Dari situ aku Oh, nemu kayak akademi sepak bola itu gitu. oke. Kak Perli gimana? Eh, Pas itu aku daftar. Jadi sebenarnya pas aku awal daftar kuliah itu tahun pertama Prancis adain beasiswa buat S1. Terus jadi ya udah aku langsung daftar. Kalau nggak salah mulai daftarnya itu kayak bulan Juni gitu. Cuma kalau nggak salah tahun ini jadi bulan April. Terus sebenarnya itu pas awal aku itu sebenarnya nggak diterima ke beasiswa itu. Cuman abis ini kan udah tuh aku berangkat ke Prancis dan bulan Oktobernya pihak kampus France-nya itu menghubungi aku lagi buat minta biodata gitu-gitu dan ternyata abis itu mereka ngumumin kalau jadinya aku dapat beasiswa gitu. Keren. Oke, Kak Amanda gimana ceritanya tuh? Waktu itu kalau aku sih nggak dapat beasiswa pas kuliah, tapi pas aku foundation. Nah itu tuh seingat aku cuma nyerahin dokumen ke agentku, jadi agentku yang ngurusin semua, terus dia yang kayak dapat letter balik dari foundation aku, dia bilang kayak, oh aku dapat potongan segini gitu. Udah itu aja sih. Oh, singkat juga ya. Oke, ceritanya. Jadi nggak kurang menginspirasi, jadi ya tapi dapat beasiswa. Nggak apa-apa. Kita real aja di sini. Ya, oke. Selanjutnya nih, kita udah masuk ke hidup di luar negeri dan sekolah di luar negeri nih. Apa sih ada tantangan yang besar gitu? Atau misalnya at one point kamu kayak, wah ngedrop atau gimana? Ada nggak ceritanya pas di sekolah di luar negeri? Boleh. Dari Kak William duluan lagi, boleh? Pertama-tama pasti jet lag. Itu seminggu pertama aku rada struggling di jet lag. Dan jadwal udah jalan gitu kan. Jadi aku masuk itu besok langsung mulai gitu. Pertama jet lag. Terus udara juga, karena kalau di Spanyol itu kan dekat Afrika ya. Dia itu jadi nggak ada salju, tapi anginnya berangin banget. Sempat beberapa kali aku demam juga gara-gara kayak gitu. Jadi paling masalah udara sih. Terus apalagi pergaulan juga kayak nggak semuanya bisa kita enter lah kalau pergaulan di luar negeri ya, tahu sendiri kan. Jadi ada yang bisa kita coba, kita terima, kita adaptasi, tapi kita mesti tahu juga mana yang mesti kita batasi itu sih. Kalau dari aku. Oh, oke. Tapi kalau misalnya itu tantangan pas di sini ya. Tapi kalau misalnya pas pas mau masuk ke akademi sepak bola itu kan ada kayak persaingan gitu nggak buat masuk ya? Atau kayak misalnya ya udah jalan-jalan ada. Jadi pas masuk itu mereka ada bagi-bagi kayak tingkat-tingkat level, ada ABCD. Dan pertama-tama itu aku masuk paling bawah dulu, dan itu makanya aku bilang kalau kita mau satu ekspektasi yang terlalu tinggi dulu, kayak enjoy the proses aja. Pertama aku tuh paling bawah, tapi secara aku ubah mindset aku enjoy aja enjoy aja day by day, pelan-pelan naik. Level aku naik sendiri gitu, kayak 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan gitu sih kalau aku kemarin pengalaman. proses banget ya. Iya. Oke, balik lagi ke tantangan terbesar nih. Kak Perli gimana? Ada tantangan? Ya aku mirip-mirip kayak William, kayak misalnya udaranya, apalagi kalau misalnya lagi musim dingin. Ini kita juga bisa dibilang masih musim dingin walaupun udah mulai masuk musim semi. Terus juga ada juga yang tentang pergaulan. Ya kita tetap harus batasi, maksudnya harus punya batasan sendiri gitu. Maksudnya kan nggak semua pergaulan bisa kita adaptasikan. Terus yang ketiga juga berhubung kita keluar negerinya sendiri, maksudnya nggak sama keluarga gitu. Ya jadi kayak ya banyak momen dimana
kita ngerasa sendiri dan kadang jadi ngerasa kayak lost gitu. Cuma menurut aku itu normal sih. Terus ya sebenarnya yang perlu dilakuin ya cuma kontak-kontakan aja, kayak stay kontak sama teman dan keluarga, baik teman-teman di luar negeri maupun yang di dalam negeri, kayak misalnya teman kampus gitu-gitu. Dan juga jangan takut buat reach out juga buat ke pihak PPI daerah masing-masing. Biasanya mereka kan juga ada kayak acara sendiri-sendiri atau mungkin bahkan ke tetangga apartemen misalnya. Kayak gitu. Iya bener ya. Semuanya pasti butuh proses, butuh waktu ya. Gak semuanya instan. Oke, next Kak Amanda, ada tantangannya mungkin? Cuaca sih aku setuju banget. Gila, aku bener-bener ya pertama nyampe sini itu aku tuh kayak berdiri di depan kipas angin yang sungguh besar gitu. Di sini anginnya tuh besar banget. Jadi walaupun nggak ada salju, bener mungkin kita sama ya William. Jadi di sini tuh anginnya gede banget. Terus cuaca aku tuh Auckland tuh salah satu negara yang dibilang punya 4 musim dalam satu hari. Jadi bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba berangin, terik setengah mati, bisa tiba-tiba dingin banget. Nah itu tuh kayak gitu. Jadi itu salah satu tantangan terbesarnya. Terus yang kedua mungkin buat aku sendiri ini ya dalam kayak mengatur dan memotivasi diri sendiri gitu. Karena kita benar kata Perli, karena kita sendiri di sini, jadi semua tuh dalam kendali kita gitu loh. Kita mau ngapain itu keputusan kita. Kita mau melakukan sesuatu itu keputusan kita. Terus ya self control itu sih yang menurut aku jadi kayak ini diri sendiri tuh juga lumayan susah ternyata gitu. Oh gila juga ya, itu nggak musimnya di Auckland. Terus setiap hari kayak musim pancaroba. Kalau nggak kuat ya. Macem-macem di sini. Jadi kadang pakai pas udah pagi-pagi dingin pakai jaket, ternyata siang panas banget gitu. Terus kayak oke, ini salah banget pakai jaket. Nggak lama dingin lagi. Jadi ya kayak gitu terus deh. Iya, jangan lupa bawa minyak tolak angin ya guys kalau ke luar negeri. Jangan lupa. Harus bawa. Harus banget. Oke, kalau misalnya untuk struggle lagi nih, kan aku dengar kan Kak Perli sama Kak Amanda ini kan selain studi juga kan juga ada kerja gitu kan ya. Gimana sih cara managing waktunya atau misalnya managing duit atau misalnya budget gini gitu. Kayak gimana sih cara managing studi sama kerjanya itu? Mana? Boleh? Jadi siapa duluan? Ya, aku boleh. Jadi pas aku di Lyon, itu aku juga sempat kerja part-time di salad bar. Nah, itu sebenarnya kerjanya cuma 10 jam sih. Cuman berhubung itu kerjanya kayak siang gitu, jadi aku perlu bolak-balik kuliah, kerja, kuliah. Dan itu awalnya aku sempat struggling, karena ya capek, dan juga tugasnya, jadi aku cuma punya waktu buat ngerjain tugas kenapa. Jadi ya sebenarnya struggle-nya ini sih, jadi kayak harus sering begadang gitu. Tapi cara buat manajemen waktunya, aku sih nulis di kayak semacam bikin to-do list gitu. Dalam seminggu aku harus ngerjain apa, atau mungkin bahkan dalam satu hari itu, apa aja yang harus aku lakuin biar gak lupa, dan juga apalagi kalau misalnya lagi punya banyak tugas. Terus juga tentang budget, sebenarnya aku juga masih struggling sih buat manajemen budget ya. Cuman aku diajarin buat kayak bikin pembagian-pembagian gitu, kayak misalnya per berapa persen aku tabung, per berapa persen aku habisin buat misalnya buat hobi atau buat jalan-jalan, terus yang lainnya aku habisin buat belanja. Oke. Kak Amanda gimana managingnya? Aku bagi waktu belajar sama bagi waktu kerja, ini sih mungkin ya prioritas ya. Prioritas kita kan di sini untuk belajar, jadi mungkin lebih prioritasin belajar dulu. Jadi kalian kalau misalnya nanti sampai ke luar negeri terus cari kerja yang waktunya cocok sama kalian, cari kerja yang nggak ganggu waktu kalian belajar gitu. Kalaupun sampai istilahnya bertabrakan gitu ya, balik lagi ke prioritasnya belajar gitu. Terus kalau di Auckland sendiri untuk kerja tuh lebih fleksibel sih. Maksudnya kalau misalnya aku bilang kayak
ke atasanku, aduh aku lagi ada banyak tugas dan sebagainya, mereka akan ngerti karena mostly pekerja di sini juga banyak kan yang sambil belajar gitu, jadi mereka cukup considerate akan hal itu. Terus tadi apa lagi ya, tentang budget ya, tentang budget itu juga balik lagi ke prioritas. Jadi prioritasku nomor 1 adalah bayar sewa tempat tinggal. Jadi dari duit yang aku punya itu aku pakai untuk hal-hal yang aku prioritasin penting. Jadi pertama bayar sewa tempat dan listrik dan wifi dan sebagainya. Lalu aku bikin budget juga untuk belanja bulanan, karena di sini kalau belanja dan masak sendiri itu jauh lebih murah daripada kita makan di luar. Jadi aku selalu set duit aku untuk itu dulu. Terus balik lagi untuk aku tabung, baru sisanya aku pakai untuk foya-foya gitu. Nggak foya-foya nggak dalam hal yang buruk ya, maksudnya ya untuk jajan, beli apa gitu, bukan beli yang mahal-mahal gitu, enggak gitu. Iya benar. Kita harus perhatiin diri kita juga, balik lagi dong. Iyalah. You have to spend on yourself juga lah, masa enggak sih? Oke, kalau untuk budget Kak William ada nggak? Gimana untuk struggle atau gimana? Gimana? Dari segi pembelajaran dulu ya, soalnya aku tuh pas tahun lalu itu aku posisinya masih SMA kan, masih di Apanan juga, belum kuliah. Kalau dari sisi ngatur jadwal belajar sama latihan itu emang ini sih harus komit gitu, karena kan aku di waktu itu kan bedanya 5 jam, 5-6 jam. Spanyol lebih cepat. Jadi aku nggak pernah ikut kelas online, tapi aku udah sediain, jadi pagi aku latihan, siang aku nge-gym atau istirahat gitu, dan sorenya aku belajar, baru aku kayak spend time sama teman-teman aku atau latihan tambahan gitu. Terus kalau dari budget emang ini sih mesti tahan-tahan diri gue, karena jujur kemarin makanan di Spanyol itu cocok banget sama aku. Ya mereka namanya paella, itu kayak nasi gorengnya sana gitu. Itu asal dari Malaga gitu. Asal dari Malaga. Dan euro itu kan emang maksudnya euro 17.000 itu kan nggak, ya lumayan lah ya. 1 euro 17.000 kan. Jadi kalau kayak rata-rata jual-jual gitu kayak makan-makan gitu mereka bisa 20 euro lah, bisa 19 euro, 10 euro gitu. Itu aku batasin aja sih, nggak mungkin tiap hari aku di luar. Kalau emang bisa makanan yang disini sama akademi aja. Terus kalau emang kayak kadang mau keluar itu pas weekend aja gitu. Itu sekali seminggu aja gitu sih. Kalau aku sih bisa nahan gitu, ngarang gitu sih. Nahan diri banget ya. Oke. Next nih, bagaimana sih kakak ini menyesuaikan diri di luar negeri? Kan di luar negeri ini kan pasti bahasa baru, budaya baru, kayak lingkungan sosialnya juga baru, kayak gitu-gitu itu gimana? Ada struggle atau menyesuaikan dirinya gimana tuh? Boleh dari siapa? Kak Perli duluan. Mungkin cara adaptasinya lebih ke apa ya? Kalau aku sih, aku mungkin adaptasinya dengan belajar dari teman-teman Prancis aku ya, kayak mereka gimana sehari-harinya. Ya gitu sih. Wah, soalnya kan beda banget nih. Kalau misalnya dari Indonesia biasanya makan bakso, soto. Nah, udah di makanan Prancis itu gimana? Oke. Ya, jujur aku suka semuanya ya, kalau misalnya tentang makanan. Jadi, jujur kalau tentang makanan aku nggak ada kesulitan buat adaptasi gitu. Aku bahkan bisa ngelewatin seminggu tanpa makan nasi misalnya. Jadi ya, ya. Wow. Nasi tanpa seminggu. Agak, ya. Ya, kadang kangen sih, cuman ya. Oh, tapi pernah kangen nggak sama kayak makanan rumah gitu, makanan Oh ya, negara tentu gitu? saja. Iya, ya pastinya. Makanya kadang kalau misalnya lagi hangout sama teman-teman Indonesia yang tinggal di satu kota, biasanya kita suka masak-masak gitu. Nah, terakhir kita sempat masak bakso, terus ayam goreng, pakai sambal, gitu-gitu. Iya, feels like home, nah banget. Iya. Oke. Iya, masalahnya soalnya kalau misalnya masak sendiri,
Jujur aku orangnya mageran gitu, nggak mau ribet. Makanya aku jarang banget masak makanan Indonesia. Ya, makanya aku manfaatin momen sama anak-anak Indo buat masak bareng khas Indonesia. Oh, ya keren banget. Kalau Kak Amanda gimana? Cara nyesuaiinnya atau dari makanannya gimana? Cocok gak? Waktu aku adaptasi sih awal-awal aku selalu mengingatkan diri aku sendiri kayak there's always a first time for everything gitu. Jadi kalau misalnya kita struggle di awal kayak yang masalah jet lag Kak, atau misalnya masalah dari tinggal di rumah bareng orang tua lalu tinggal sendiri, nggak apa-apa, semua ada pertama kalinya. Jadi dijalanin aja hari per harinya, di-enjoy aja, jangan dibawa stres, lalu udah lewat sendiri. Kalau untuk makanan, kalau makanan rumah gitu-gitu, makanan Indonesia, karena aku di sini masak dan aku pun juga hobi masak, jadi aku sering masak makanan Indonesia gitu kalau di apartemen. Terus waktu awal-awal pun kalau aku kangen banget makanan Indonesia di New Zealand ini, di Auckland ini ada beberapa restoran Indonesia yang enak-enak gitu. Jadi kangennya bisa diatasi dengan makan di restoran-restoran itu. Gitu sih. Oh, jadi jauh-jauh tapi nggak terlalu jauh gitu ya? Iya, jauh-jauh tapi rasanya dekat juga kalau masalah makanan. Terus makanan di New Zealand juga masih western yang normal gitu sih, bukan yang kayak tasteless atau gimana. Di sini masih enak-enak banget. Aduh, di sini makanannya enak-enak. Wah, jauh di mata dekat di hati. Itu real. Oke, next Kak William, gimana? Nyesuaiinnya cocok apa tidak? Gimana? Aku kan sebelumnya emang udah pernah les bahasa Spanyol ya di Jakarta tadinya. Tapi emang kita keluar kadang tiba-tiba ngeblank aja gitu. Pas kita ngomong sama orang lain, semua yang kita pelajari lupa, emang kadang terjadi gitu. Tapi cara terbaik itu emang kita harus berani ngomong langsung sih. Jadi waktu itu kebetulan aku dipasangin orang kamar asli orang Tunisia tapi half Spanyol gitu. Jadi ngomong sama dia the only way mesti ngomong bahasa Spanyol, tapi itu yang buat aku improve cepat banget gitu bahasa Spanyolnya. Jadi aku tuh kemarin ada yang ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Spanyol, ngomong bahasa Inggris, aku udah lancar. Yang bahasa Spanyol itu adaptasi yang cukup sulit. Tapi untungnya orang-orang di situ ramah-ramah sih, membantu aku banget. Terus kalau masalah adaptasi makanan, jujur aku gak ada masalah, di situ aku suka banget sih. Tapi emang beberapa kali emang homesick makanan rumah aja sih gitu. Jadi kita Indonesia gitu. Gitu aja sih kalau aku. Wah, keren ya. Tapi emang benar gak sih kalau misalnya belajar bahasa gitu emang paling efektif itu kayak langsung ditempatin di negaranya langsung biar bisa langsung belajar itu? Benar gak? Ya, itu benar. Karena kalau yang terjadi di Indonesia ini kita les, misalnya kita diwawancara sama guru, kita keluarnya kalau kita ngulang-ngulang keluar kan ngomong orang bahasa Indonesia lagi. Ya, jadi masalah tuh direpetisi aja sih, karena kalau kita di luar negeri kita keluar masuk les keluar les itu ngomongnya gitu lagi yang kita ulang-ulang terus. Jadi itu aku aja kayak 2 minggu udah ada improvement sih kemarin. Keren banget ya. Yeah. Jadi emang dari ditaruh dari negara itu langsung jadi kayak itu ngedrill kamu belajar bahasanya gitu terus. Keren banget, keren. Tapi kalau dari culture shock gitu ada nggak sih dari kayak Perancis, Auckland atau dari Spain gitu misalnya itu bisa sekecil apapun culture shocknya atau misalnya biasanya makan pakai ini terus di sana makan ya pakai apa? Pernah nggak? Pernah. Iya banyak sih. Boleh kayak dijelasin satu aja ya. Itu kayak nggak harus kayak gede banget gitu culture shocknya. Kayak bisa sesuatu yang small thing aja gitu. Apa tuh? Aku deh dari siapa dulu nih? Terserah. Awalnya dulu. Oke. Kalau dari aku, ini aku nggak tahu teman-teman tahu atau enggak, tapi orang-orang di Auckland kalau jalan kaki di jalanan, mereka itu suka nggak pakai sendal. Jadi bagi mereka, jadi di New Zealand ini sangat menghormati Mother Earth gitu. Jadi mereka tuh sangat sayang sama bumi ini sehingga mereka tuh tidak mau ada jarak antara mereka dan bumi sehingga mereka nggak pakai sendal gitu. Jadi waktu itu aku tuh kagetnya banget tuh kayak aku pengen negur tapi kayak ada temenku yang asli orang sini bilang kayak oh that's the culture gitu. Emang they like to go around without
sandals and stuff gitu. Jadi aku kayak, oh ternyata saking mereka mengasihi bumi ini, mereka mau sedekat itu. Jadi kalau kita lihat orang-orang di jalan nggak pakai sendal, mau panas, mau dingin, mau hujan, ya itu emang kebiasaannya gitu. Itu salah satu culture shocknya sih. Keren. Ada lagi nggak nih dari Kak William? Boleh? Kalau dari makanan pernah sih waktu itu kayak orang Spanyol beberapa kali aku lihat suka makan roti pakai tomat doang, itu menurut aku aneh banget sih. Iya kayak nggak tahu itu kenapa kita makan kayak gitu juga. Terus kalau dari segi lifestyle mereka tuh buat jam 12 malam masih apa ya, masih terlalu early buat tidur gitu. Jadi sebenarnya tuh lifestyle mereka itu kalau menurut aku kurang sehat. Kalau orang-orang pada umumnya gitu, orang-orang kantoran lah, orang-orang yang kerja biasa gitu, mereka baru tidur tuh kayak jam 2 pagi, baru tidur, bangun lagi jam 7 gitu. Itu kan menurut aku kurang ya. Dan teman-teman aku rata-rata gitu juga gitu. Terus ada yang party lah, gak jelas itu sebenarnya mereka berlawanan banget sama lifestyle student athlete sih, tapi aku batasin aja gitu. Oke, beda banget ya. Saya kayak hidupnya party terus. Iya. Wah. Oke, Kak Perli ada nggak culture shock-nya Prancis? Sebenarnya ini nggak bikin aku shock banget. Cuman ini beda sih sama Indonesia. Karena orang Prancis lebih mengedepankan ekologis gitu. Mereka sangat-sangat eco-friendly. Makanya kalau misalnya lihat brand-brand Prancis, biasanya mereka bilang made in France, terus kayak misalnya pakai barang-barang recyclable atau gimana gitu. Karena yang aku lihat juga banyak banget orang di sini yang ekologis. Jadi ya. Terus juga balik lagi pertanyaan party itu, kalau aku nggak tahu deh buat yang di negara lain gimana. Cuman kalau di Prancis biasanya mereka itu party hari Kamis, bukan Jumat, bukan weekend gitu. Karena buat mahasiswa biasanya kan mereka weekendnya pulang kampung balik ke kampung mereka masing-masing kan. Jadi satu-satunya momen di mana mereka bisa party bareng teman-temannya itu ya di hari Kamis. Malam minggunya mereka di hari Kamis, bener banget, keren. Ya. Minggunya mereka ya stay di rumah biasanya. Lebih banget kalau hari Minggu. Oke, karena kita udah melewati tentang struggle dan perbedaan hidup nih, apa sih hal-hal yang paling kakak sukai dari sekolah? Itu Q&A-nya itu tolong ituin baca. Oke. Sebentar ya. Aku tanya jawab. Oke. Nanti shortly after. Oke, kita lanjutin dulu tadi pertanyaannya. Apa sih hal-hal yang paling kakak sukai dari sekolah di luar negeri? Apa nih? Boleh dari siapa? Kak Perli? Oke, boleh. Yang paling aku suka di kuliah di luar negeri, lebih ke pengalamannya sih, benar-benar kayak banyak banget pengalaman yang memorable gitu, dari yang baik maupun buruk. Tapi itu yang bikin aku belajar banyak hal. Terus yang bikin apa ya? Ya jujur aku sama sekali nggak nyesel sih buat kuliah ke luar negeri. Karena itu benar-benar ya bisa dibilang juga ada beberapa pengalaman yang life changing gitu, yang bikin aku lebih dewasa dan juga lebih punya banyak wawasan. Keren. Kalau dari Kak Amanda gimana? Apa sih yang hal disukain? Hal yang paling aku sukain di luar negeri itu koneksi dengan berbagai macam orang dari berbagai macam background, kewarganegaraan, terus even sama orang Indo gitu, kita kayak wah kenal banyak orang, itu aku suka banget. Terus jadi belajar banyak culture baru. Terus aku setuju banget sama yang Perli ngomongin, pengalaman itu nggak ada cara lain gitu yang bisa kita dapetin selain kayak terjun gitu loh. Maksudnya jump into the water, baru kita tahu oh ternyata hidup di luar negeri tuh kayak gini. Dan menurut aku itu sih yang berharga banget, yang wah worth it. Pengalaman itu nggak 2 kali datang ya guys.
Iya. Keren banget. Oke, Kak William gimana? Apa sih hal yang disukai? Aku tadi sama banget sama Kamanda soal koneksi, karena sampai sekarang ini aku juga banyak banget dibantu sama teman-teman yang aku kenal. Dan karena kemarin aku keluar negeri kemarin tuh aku menjalin koneksi baik banget sama teman-teman, makin banyak aku teman-teman. Dan menurut aku kayak seru aja gitu di luar negeri sendiri, mesti survive gitu loh. Seru sih, nggak tahu sih kayak gitu. Itu yang aku suka kemarin sih. Oh, oke. Tapi nih ya, aku agak kepo nih. Kalau misalnya nanti kakak setelah lulus ini, apa kakak planning untuk masih tetap tinggal di situ atau misalnya kerja balik lagi atau gimana? Ada nggak? Mulai dari Eh, Kak Perli dulu. Abis lulus S1 Abis banget lulus. atau abis? Oke. Setelah S1 sih aku rencananya mau lanjut master yang kemungkinan di Prancis juga. Terus kalau misalnya tentang pekerjaan, aku rencananya sih mau tetap stay di Eropa, baik ya baik di Prancis maupun di negara lain. Terus ya paling balik ke Indonesia buat liburan aja sih. Oh, oke. Kak Amanda gimana? Tetap stay atau? Aku setelah lulus, aku pengen kerja di sini untuk beberapa tahun untuk dapetin pengalaman dan ngumpulin duit. Lalu habis itu setelah pengalamanku mungkin sudah cukup, aku akan balik ke Indonesia sih for good-nya. Karena menurutku sendiri, aku nggak tahu di negara lain gimana, tapi di Auckland sendiri untuk berkembang dalam bisnis dan lain-lainnya itu cukup sulit gitu. Jadi opportunity itu lebih banyak di Indonesia mungkin menurutku. Jadi aku sih akan balik ke Indonesia. Oke. Kalau William gimana? Tetap stay atau? Kalau aku kebetulan kan sekarang saat ini lagi di Indonesia karena aku mau coba cari klub yang berkontrak gitu. Tapi karena kebetulan juga Liga ini lagi berhenti karena mau ada kayak kemarin katanya Piala Dunia U20 itu bahkan dilaksanakan di Indonesia. Jadi kayak terlalu mepet gitu. Itu akan di Jakarta. Kalau emang mungkin nih kayak nggak jelas musim-musim ke depannya, aku kan di GPR nih. Aku mungkin mau coba rencana kuliah mungkin di Spanyol atau di mana gitu sih. Karena aku emang pengen kuliah juga. Oke, kayaknya itu aja sih pertanyaan dari aku. Karena kita mau masuk ke pertanyaan Q&A dari yang ditanyain dari sini, boleh nih aku bacain beberapa. Oke, ada satu nih untuk Kak Perli. Kak Perli mau nanya, itu dapat beasiswanya dapat dari instansi mana ya Kak? Terus belajar bahasanya berapa lama? Buat instansi ini aku langsung dari sebenarnya ini langsung dari pemerintah Prancis judulnya. Cuman dokumennya itu biasanya aku kontak-kontakannya itu sama pihak namanya Kampus France. Kampus France itu kayak semacam lembaga yang membantu kita daftar ke institusi di Prancis. Yang itu sebenarnya di bawah kayak langsung di bawah dari kedutaan. Jadi gitu. Dan untuk belajar bahasa Prancisnya itu pas itu aku les intensif. Jadi kalau nggak salah itu sehari 4 jam. Dan itu kayak dari Senin sampai Jumat. Kalau misalnya kalian lesnya itu benar-benar langsung dari A1 sampai misalnya sampai B2, itu kayaknya sih 1,5 tahun udah cukup ya. Jadi kayak tergantung ritme lesnya itu kayak gimana. Ada juga yang ekstensif itu, ya kalau nggak salah itu sekali seminggu. Dan ada juga yang kayak khusus buat yang mau kuliah, itu biasanya namanya itu super intensif. Biasanya itu dari bulan April ke bulan November. Itu buat ngejar les bahasa di bulan November yang abis itunya bisa, yang abis itunya hasil ujiannya itu bisa dipakai buat pendaftaran di tahun depan. Nah gitu. Oh, oke. Itu tadi udah dijawab ya sama Kak Perli. Oke, next pertanyaan untuk Kak Amanda. Nah, Kak Amanda, aku mau nanya peran sama fungsi agen beasiswa itu apa aja ya?
Terus kira-kira itu ada pengaruh nggak sih sama peluang kita lulus ke univ luar? Waktu itu sih sebenarnya aku nggak pakai agen beasiswa, aku tuh pakai study agent gitu untuk ngurusin pendaftaran aku ke sana. Nah, aku nggak tahu mereka melakukan apa sebenarnya, tapi aku dapat beasiswa gitu. Terus pengaruhnya sama lulus ke univ luar, mungkin kalau agent-agent gitu kan mereka lebih tahu ya requirements yang harus kita siapin untuk masuk ke universitas itu apa. Jadi mungkin kalau mempengaruhi peluang lulusnya sih mungkin enggak, tapi mempengaruhi kesiapan kita aja kali ya untuk kuliah ke luar negeri, karena benar-benar mereka tuh yang kasih tahu kita dokumen yang kita perluin apa gitu. Jadi mungkin balik lagi sih menurut aku itu ya pengaruhnya si agent itu, bukan ke beasiswa atau ke peluang lulus sih. Oke. Kayaknya itu aja sih pertanyaan dari answer-nya yang udah di itu. Oke, last question nih. Apa saran kakak bagi siswa SMA atau misalnya siswa anak panah yang pengen sekolah di luar negeri? Apa? Boleh dari Kak Perli dulu. Sarannya ya. List timeline pendaftaran, apalagi kalau misalnya kalian mau daftar di banyak tempat, biar nggak kelupaan dan biar nggak ada yang kelewatan. Terus juga ya perhatiin juga kriteria-kriteria dokumen misalnya yang diperluin. Ya terus juga mungkin kalian juga bisa kayak nanya-nanya ke orang-orang yang udah pernah kuliah di situ atau sedang kuliah di situ atau yang dapat beasiswa di tempat yang kalian mau. Oh, oke. Kak Amanda gimana? Ada pesan? Buat teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, semangat ya. Terus kalau pesan dari aku sih, jalanin aja gitu. Kayak pengalaman aku mungkin akan beda dengan pengalaman kalian. Pengalamannya Perli dan William mungkin akan beda dengan pengalaman kalian. Jadi jalanin aja, dibawa enjoy. Terus berani untuk bertanya, berani untuk mencoba sesuatu yang baru, berani untuk bikin keputusan kalian sendiri, gitu sih. Oke, gimana untuk Kak William? Iya, semangat ya kalau bagi yang mau ke luar negeri. Dan pesan aku cuma ini aja sih, jangan takut keluar dari zona nyaman untuk ngejar sesuatu yang diimpiin. Udah, aku itu aja sih, karena aku percaya itu orang-orang hebat itu nggak terbentuk dari zona nyaman. Gitu aja. Oke, keren. Oke, kayaknya udah aja nih untuk sesi tanya jawab kali ini dengan narasumber dan pembicara kami hari ini. Belum, masih ada aku itu di tanya jawab itu. Di mana ya? Saya nggak tahu. Halo Kak, tolong. Oh, ini pertanyaannya. Halo, kalau mau ambil master ke luar negeri setelah kuliah di Indonesia itu harus diminta apa ya? Boleh salah satu mungkin Kak Perli aja bisa jawab. Yang pertama tergantung negaranya, sama tergantung universitasnya juga sih. Cuma rata-rata sih CV, motivation letter, terus bukti bahasanya, maksudnya hasil ujian bahasa. Terus kalau buat pendaftaran ya sama transkip nilai sih, ya gitu. Terus juga untuk visa kan juga ada kayak laporan rekening bank gitu. Sama dokumen identitas. Oke. Semoga itu tadi udah terjawab ya. Oke. Kayaknya udah itu aja untuk sesi tanya jawab kali ini dengan pembicara kami, Kak Perli, Kak Amanda, dan Kak William. Terima kasih sudah jawab pertanyaan aku hari ini. Semoga ini bisa membantu untuk kalian semua yang mau keluar negeri atau misalnya what's the next step gitu. Dan ini juga pasti juga sangat membantu buat aku juga. So I'm really grateful.
Oke, kayaknya untuk itu aja aku bisa balikin lagi ke Kak Ima. Terima kasih Kak Zi atas panduannya. Oh iya, Makasih. tadi kalian bahas makanan, saya jadi tertarik sama makanan Perancis deh. Namanya ratatouille. Mungkin Kak Perli bisa kasih tahu nih konsep masaknya gimana? Saya selalu gagal nanti ya. Nah, sebenarnya ratatouille itu salah satu makanan yang nggak sesuai sama ekspektasi aku sih. Bisa sama ekspektasi. Itu sebenarnya ya. Berarti Pas di film kayak asli dari Perancisnya nggak begitu ya, nggak seperti yang dibayangkan gitu. iya, karena kan kalau di movie kesannya kayak wah banget gitu. Tapi ternyata Oke. itu salah satu makanan rumah. Oke, Ya siap. isinya isinya sayuran pakai saus tomat. Intinya sih gitu. Jujur ya, saya suka makanan luar negeri terutama Perancis ya. Baiklah, bagi teman-teman yang belum absen, silahkan absen dulu ya, di deskripsi sudah ada linknya. Bagi yang belum absen langsung absen ya. Sebelum kita penutupan, kita bakal ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Ayo semuanya nyalain kameranya semuanya, terus Oke. backgroundnya ya dipasang ya. Kita bakal foto bersama dulu sebelum penutupan. Mana tuh? Ayo semuanya yang hadir nyalakan kameranya lalu gunakan background yang sudah disediakan dari sekolah. Oke, terima kasih. Baiklah, acara webinar hari ini telah selesai. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam anak panah, jaya, 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 jaya. Dadah. Terima kasih semua. Makasih. Terima kasih semua. Makasih ya.